Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kang Rodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Marno, ya, Kita bertemu lagi ya. iya betul nih. Udah lama kita nggak ngonten. Udah sebulan kita ini Sebulan lebih ya. Kita nggak, ya Kang. kita nggak ngonten. Oke. Gimana, sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Minal aidin wal faidin ya Kang. Mohon maaf lahir batin. Ya sama-sama. Juga buat teman-teman pemirsa sahabat Kang Marno. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke Kang. Pagi ini ada kegiatan apa? Ini Kang, kita serencana mau kasih pupuk pertumbuhan untuk anggur seumuran ini ya. Ini anggur ada jenis Yumi Rembo yang kondisinya masih pertumbuhan teman-teman. Tapi kemungkinan ini sekitar mungkin 2 minggu, 3 minggu lagi persiapan mau masuk pupuk pembuahan. Nah, ini kita akan ceritakan sedikit kebiasaan penanganan anggur di saat seperti ini gitu Kang. Dari mungkin nanti kita akan sedikit berbagi atur percabangan, tunas air, pemotongan tersier atau pembatasan ya, dan pemupukan, insya Allah. Nah ini teman-teman ya, pertama nih kita akan lakukan pengaturan percabangan dulu. Nah ini sedikit kita ulas dulu. Ini Kang, sini agak deket Kang. Ini kan kemarin udah dipotongin nih Kang. Ya, tuh teman-teman ya. Tuh semua udah rata. Tadinya ini udah lebih ada yang sejengkal, ada yang sejengkal setengah. Ya, ini udah seginian teman-teman ya. Cuman karena kemarin takut keburu kepanjangan, nunggu kamar kelamaan juga ya, kita potong dulu aja. Tadinya kalau enak sih pas ada sekalian kamar kita potong bareng-bareng gitu kan. Karena nggak keburu ya kita potong duluan, takut kepanjangan dan dia banyak buang nutrisi. Kita udah potong. Nah sekarang kondisi udah rapih untuk atas ya, udah kita potong. Kalau kita ukur panjang nih teman-teman, 80 atau 90 teman-teman kita bikin ya. Ini kan model teralis juga, biasa kita bikin di 1 meter atau 1,2. Cuma ini model teralis, model agak pendek, kita agak turun sedikit ke 90 cm kurang lebih ya. Nah ini sedikit ini lagi informasi, ini tinggi primer. Ini teman-teman suka ada yang nanya, Om tinggi primer kalau di pot teralis kira-kira berapa? Ya kita kadang-kala pakai 30 atau 40 atau paling tinggi 50 cm. Ini kita kisaran 40 teman-teman ya, 2 jengkal. Lalu kita belokin. Nah ini kita punya sekunder cuman 80 cm teman-teman. Dari pas tekukan sini 80 cm ya. Ini ada tersiernya 8. Ini juga tersier ini hasil dari pondasi pruning. Kemarin sempat pembuahan pertama di musim hujan kemarin, Januari. Kita coba buahin, alhamdulillah bagus buah kembang, tapi qadar Allah nggak bisa bertahan. Bagus ya, agak rusak dihajar di Januari musim hujan kemarin. Akhirnya kita nggak bisa pelihara karena memang kurang bagus. Pas mekar hajar hujan terus, udah akhirnya kita pondasi pruning. Dan ini hasil pondasi pruning kemarin ya. Ini hampir 2 bulan ke hari ini dari pondasi pruning kemarin. Jadi ini biasanya kalau kita ngitung dari pondasi pruning ke pembuahan berikutnya, masuk pupuk pembuahan berikutnya itu 2 bulan teman-teman. Ini sekitar baru 1,5 bulan pondasi umur ininya ya dari pondasi pruning. Jadi memang ini belum waktunya masuk pupuk pembuahan. Itu tadi kita bilang butuh mungkin sekitar 2 minggu atau paling telat 3 minggu bisa masuk pupuk pembuahan pertama. Cirinya apa? Biasanya di sini teman-teman nih tersier sudah pada mencoklat. Itu kita persiapan masuk pupuk pembuahan pertama. Nah, tadi kita jelasin ini sudah dipotong semua. Nah, ini sekarang kita mau rapihin tunas airnya ya, yang ke kanan ke kanan kiri ini sering banyak pertanyaan, Om kalau tunas air yang di tersier dibersihkan apa gimana? Nah, kemudian kita ini teman-teman ini kita belum dirapihkan ya. Kita sekarang mau rapihkan. Kita dari bawah dulu. Nah, pertama ini tuh kita sisakan 1 daun, boleh 1 daun, ada yang 2 daun, maksimal 3 daun teman-teman ya, kita biasanya ya. Biar nggak terlalu panjang ya. Betul, jadi tunas air di sini jangan sampai dia jadi batang besar ya. Nanti dia banyak makan nutrisi karena kita setting pembuahannya kan batang ini ya, yang berdiri ini teman-teman, bukan yang kesini. Terus gitu ya semua ya. Nanti dipantau. Kalau nanti kayak gini nih teman-teman, udah begini, udah kita potong
Ya, ini tumbuh lagi gimana tunas air tumbuh? Ya kita kucek nanti kalau tumbuh gini. Ya. Terus pertanyaan, kenapa nggak dikucek sekarang aja dibersihin obatnya? Ya boleh aja, cuman gini teman-teman, untuk nimbangin ya. Jadi biar tetap sini ada tarikan nutrisi. Jadi ada pembesaran kisaran batang sini. Jadi kalau nanti dia ada tarikan nutrisi, obat ini pecah atau tunas air tumbuh lagi, agak memanjang lagi, baru kita kucek lagi gitu. Nah, nih sampai ke atas ya, kita sisakan 1-2 daun, 1-2 daun. Maksimal 3 daun. Terus kita rapikan. Ya udah gitu baru kita nanti fokus ke penyemprotan hama dan pemupukan. Nah, ini daun-daun yang paling bawah agak mepet ke sekunder, kita biasanya agak kurangin teman-teman ya. Jadi biar enggak terlalu rimbun di bawah, karena daun tua ini juga rawan hama, terutama hama jamur. Oke, teman-teman, nah hampir ini udah kita rapikan ya. Tunas air nggak ada yang jololor panjang. Kita potong, ada yang 1 daun, 2 daun, maksimal 3 daun. Nah, ini ibaratnya tunas air pun kita batasin. Ke atas kita batasin, ke samping kita batasin. Tujuannya apa? Supaya nanti nutrisi masuk, berhenti di kisaran sini. Ya, di batang-batang tersier ini. Efeknya nanti insya Allah, karena ke atas ketahan, ke samping ketahan, yang ngumpul, batang cepat membesar, dan mudah-mudahan cepat ke pembuahan. Tentu kita nggak fokus di sini ya, perhatikan juga media tanam gitu. Jangan sampai media tanam atau perakaran rusak, kerendam, kebanyakan pupuk, atau ada hama, ya itu juga mempengaruhi. Nanti mungkin kita kok udah potongin, udah rapihin, kok nggak ada perubahan gitu, kecil-kecil terus, bisa jadi itu tadi, bisa kelebihan pupuk, overdosis, atau ada hama, atau kekurangan nutrisi gitu kan. Oke, nah sekarang kita lanjut ke pemupukan. Kita siapin dulu pupuk-pupuknya, Kang. Bentar ya, tunggu ya, Kang ya. Oke, Om. Oke, teman-teman. Ini kita akan racik pupuknya ya. Ini pupuk standar yang biasa kita pakai. Ini ada beberapa pupuk, teman-teman. Tapi semua ini bukan mau kita pakai semuanya, cuma mau kita kasih info ke teman-teman bahwa pupuk ini sering kita pakai. Satu ini ada NPK 1616, merek bebas, tapi kita pakai ini yang Pak Tani. Ini ada magnesium sulfat ya, ini juga sering kita pakai. Ini ada sedikit tambahan, ada Ultradap, kandungan fosfat tinggi, sama ada sedikit N. Ini kalsium dan plus boron dan unsur mikro lainnya. Nah, yang sekarang mau kita aduk atau untuk aplikasi di masa ini, yang paling urgent kita NPK-nya. Kita butuh NPK untuk kurang lebih ini 8-10 liter air untuk kapasitas pot 150 liter. Ini kita pakai 1 sendok teman-teman. 1 sendok lebih dikit lah ya. Nanti karena kita akan tambahkan Ultradapnya. Ultradap juga kandungannya fosfat, di sini juga ada fosfatnya. Jadi jangan sampai berlebihan. Ini kita 1 sendok ditambah ya hampir 1,5 ya teman-teman ya, kurang lebih ya. Nah, di sini magnesium sulfat. Ini magnesiumnya dan sulfurnya ya. Kita butuh juga kurang lebih 1 sendok. Nah, ini ada Ultradap. Biasanya kita nggak pakai kalau kondisi pohon kita udah gemuk pohonnya teman-teman, percabangan gemuk ya. Ini kan memang kita lihat pohonnya Rembo ini sedikit agak kurus teman-teman. Jadi kita inisiatif tambahkan fosfatnya, karena fosfat ini tujuannya salah satu fungsinya itu memperbanyak perakaran. Mudah-mudahan nanti perakaran tambah banyak, jadi makan tambah banyak, insya Allah tambah gemuk. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih sesendok peres teman-teman nih, jangan terlalu muncung, peres aja ya, biasa ya. Nah itu, kita aduk dulu.
Setelah itu nih asam humat. Ini asam humat juga nggak selalu dikasih, tapi usahakan kita punya dan minimal paling lama itu sebulan sekali kita kasih. Tapi kalau teman-teman mau pakai tiap pupuk kasih asam humat monggo, tapi kita enggak karena boros ya, nantinya cepat habis sayang. Kita paling sesekali, mungkin dalam pembukaan itu kita seling 2 kali 3 kali baru masuk ini lagi gitu ya. Jadi enggak selalu pakai ini, kadang-kadang kita kosongin ininya. Kalau tadi Ultradap ini teman-teman untuk penambahan ke pohon-pohon yang sepertinya agak kurang gemuk ya menurut kita nih, ini kebiasaan kita. Tapi kalau pohon udah subur, vigor, gemuk, ya kita ini nggak masuk dulu. Tetap paling pakai NPK magnesium sekali ini. Dan ini belum lupa, nanti belum kita jelasin ya. Ini teman-teman ada manohara ya. Ini kalsium. Ini untuk hari yang berbeda ya. Untuk hari yang berbeda, jadi nggak campur di sini. Ini nanti kita pakai 3 atau 4 hari ke depan setelah pupuk hari ini, baru kita kocor ini. Ini cukup 1 sendok. Oke, ini kita geser dulu. Aduk dulu sampai larut, benar-benar larut biar mudah diserap ya. Juga tidak tersangkut di atas permukaan tanah. Nanti kalau masih butiran dia nguap, terbuang. Sayang kalau nggak larut. Bismillah. Untuk aplikasi pupuk ini teman-teman, kita jadwalin ya 2 minggu sekali teman-teman. Untuk masa pertumbuhan ini 2 minggu sekali pupuk ininya ya, pupuk utama ini tadi yang kita racik ini 2 minggu sekali. Paling cepat kalau kita piling-piling mau mempercepat waktu 10 hari sekali. Nah, di antara 2 minggu itu kita di tengah-tengahnya atau lebih cepat atau lambat dikit itu kita seling dengan pupuk kalsium tadi ya, yang manohara. Tapi nggak harus manohara, teman-teman bisa merek pupuk apapun yang kurang lebih kandungannya di situ ada kalsium dominan sama boron dan unsur mikro lainnya. Ada pupuk karate boron bisa atau pupuk-pupuk kalsium lainnya. Banyak di pasaran. Teman-teman, ini kita di pengaturan percabangan sudah, pupuk sudah. Mungkin itu dulu informasi dari kita. Oh ya, sedikit info aja untuk jenis rembo ini teman-temannya. Kadangkala kita sering baik dari pembibitan ketika ataupun kita udah tanam indukan tuh. Biasanya rembo ini kita perhatikan dia sedikit berbeda dari pohon-pohon lainnya. Maksudnya apa bedanya? Dia cenderung seperti lemas teman-teman. Seperti melehoy ya gitu ya. Daunnya tipis, kayak kurang keker gitu ya. Beda sama mungkin Gospi, Tamaki, Tran dan lain-lain. Tapi itu bukan berarti dia nggak normal, itu kayak karakter ya. Kayak karakter dia memang begitu. Subur-suburnya dia itu tetap kelihatan agak lemes kalau Yumi Rembo ini. Itu aja sih teman-teman. Jadi bagi yang belum memahami ya, Barangkali kan kok ini lemes banget, kok ini gitu, kayak kurang nutrisi, kurang keker. Memang itu karakter teman-teman. Karakter baik dari saat dia bibit, saat kita penyambungan, atau saat udah dewasa pun dia memiliki karakter perbatangan yang berbeda dari anggur lainnya. Daunnya tipis ya. Daun tipis, dia sedikit kayak melehoy gitu kan. Kayak udah tertepang itu kayak kurang greget lah gitu. Tapi insya Allah selagi itu pohon seperti itu masih normal kategorinya. Oke Om, terima kasih. Itu dulu ya informasi dari kita dari Maxi Grab bersama sahabat Kang Marno teman-teman. Oke, Kang Marno pamit dulu Om. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.